Video di awal tadi hanya ilustrasi laga uji coba timnas Indonesia beberapa waktu lalu, ya guys. Seperti yang kalian lihat, permainan sangat menyatu dan kompak pemain timnas Indonesia mulai terlihat. Racikan Shin Tae-yong di laga ini membuat timnas Indonesia tak segan menghabisi lawannya. Ini tentu menjadi modal berharga timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Jepang dan Arab Saudi. Di sisi lain, Calvin Verdonk mulai kehilangan tempat utama di NEC Nijmegen dalam Eredivisie 2024/2050. Pemain berusia 27 tahun itu membantah karena membela timnas Indonesia. Calvin Verdonk memang memperkuat timnas Indonesia dalam 2 pertandingan tandang dalam lanjutan putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada pertengahan November 2024. Calvin Verdonk bermain dengan timnas Indonesia ketika imbang 2-2 kontra timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan takluk 1-2 dari timnas Cina pada 5 hari berselang. Sepulangnya dari timnas Indonesia, Calvin Verdonk turun dari bangku cadangan saat NEC Nijmegen menang 3-0 atas SC Heerenveen pada 19 Oktober 2024. Calvin Verdonk masuk pada menit ke-73 untuk menggantikan Thomas Ouwejan. Thomas Ouwejan kembali menjadi pilihan utama NEC Nijmegen untuk fullback kiri kala keok 0-1 dari Almere City pada 25 Oktober 2024. Calvin Verdonk masuk seusai jeda turun minum untuk mengisi posisi Bryan Pereira yang bermain sebagai fullback kanan. Padahal dalam 8 pertandingan awal Eredivisie, Calvin Verdonk selalu berlaga sebagai starter dan tidak tergantikan selama 90 menit. Ketika ditanya apakah bolak-balik terbang untuk membela timnas Indonesia memengaruhi permainannya, Calvin Verdonk memberikan penjelasan. Saya pikir lebih karena tim ini belum sepenuhnya kompak. Saya bukan pemain yang akan membuat aksi individu, hanya memberikan umpan silang atau menembak, ujar Calvin Verdonk dinukil dari media Belanda Forza NEC. Saya harus bekerja sama dengan rekan setim saya, dan ketika tim mulai padu, saya otomatis akan bermain lebih baik. Apa yang saya tunjukkan dalam perpanjangan waktu harus saya bawa setiap pertandingan dan dengan begitu, saya akan segera bermain sebagai starter, jelasnya. Persija ternyata jadi tim penyumbang pemain terbanyak untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil untuk bertarung pada putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya Dimas Drajat membuat Persib kali ini tidak mengirimkan wakilnya ke skuad Garuda. Dimas mengalami cedera saat Maung Bandung bertanding melawan Persik Kediri pada 28 Oktober lalu. Kondisi ini cukup menjadi sorotan karena Dimas dalam performa yang baik dengan catatan 2 gol dan 2 assist di Liga 1. Posisi pemain berusia 27 tahun ini digantikan oleh Ramadan Sananta. Sementara itu, Persija jadi tim Liga 1 yang menyumbangkan pemain terbanyak untuk skuad Garuda. Rizky Ridho, M. Ferrari, dan Witan Sulaiman menjadi sosok yang kembali diandalkan oleh Shin Tae-yong. 3 tim yakni Persis Solo, Malut United, dan Dewa United kompak mengirimkan 2 pemain. 2 tim yakni Borneo FC dan PSS Sleman hanya mengirim 1 pemain yakni Nadeo Argawinata dan Hoki Caraka. Total ada 11 pemain yang dipanggil dari klub Liga 1 musim ini, sisanya adalah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad. Secara keseluruhan, fondasi tim sama seperti pada laga-laga sebelumnya saat skuad Garuda bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nantinya, semua pemain diharapkan hadir di Jakarta pada H5 jelang laga melawan Jepang.